Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailani Wijayanti Pramugari dari kelas 11 Akuntansi 2 SMK Negeri 4 Jember. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem pembukuan tunggal atau single entry. Nah, di dalam akuntansi itu ada yang namanya pembukuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan barang dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi dalam periode tersebut. Nah, kemudian apa itu sistem pembukuan? Nah, sistem pembukuan adalah metode atau cara yang dilakukan untuk melakukan pembukuan. Nah, dalam akuntansi itu ada dua macam sistem pembukuan. Yang pertama adalah sistem pembukuan tunggal dan sistem pembukuan berpasangan. Yang akan kita bahas di sini adalah sistem pembukuan tunggal. Yang pertama, sistem pembukuan tunggal atau single entry. Pengertian dari sistem pembukuan tunggal itu sendiri adalah sistem pencatatan akuntansi yang hanya dilakukan satu kali. Yang dicatat dalam transaksi keuangan itu hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Artinya, penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Sistem ini tidak tergantung pada keseimbangan debit dan kredit. Nah, selanjutnya, apa sih keuntungan menggunakan sistem pembukuan tunggal atau single entry ini? Keunggulan menggunakan single entry ini adalah yang menjadi poin utama keunggulannya. Penggunaan single entry ini adalah sangat sederhana, sehingga penggunaannya lebih mudah dan praktis. Metode ini hanya memiliki dua daftar, yakni penghasilan dan pengeluaran, dan tidak membutuhkan keahlian khusus dalam melakukan pembukuan ini. Nah, jadi keuntungannya itu adalah sangat sederhana dan tidak seperti menggunakan double entry yang sangat rumit. Nah, kemudian kerugian single entry atau kekurangannya. Nah, kekurangan single entry ini adalah karena format single entry ini sangat sederhana, sehingga membuat hasil laporannya itu tidak lengkap. Nah, sehingga jika suatu saat nanti ada terjadi kesalahan, maka sulit menemukan asal-muasal kesalahannya, karena sulit mengontrol keuangan karena laporannya itu tidak lengkap jika menggunakan single entry ini, tidak seperti double entry. Bagaimana sih kriteria penggunaan atau penerapan single entry? Nah, biasanya penerapan sistem pembukuan pada dasarnya itu tergantung pada jenis-jenis bisnis yang dijalankan. Biasanya, sistem pembukuan tunggal ini diterapkan pada usaha kecil yang tidak mempunyai transaksi yang cukup banyak. Contohnya adalah bisnis rumahan, karena sistem ini sangat sederhana, cukup dengan menambahkan kas masuk dan mengurangi kas yang keluar. Jadi sangat sederhana dan penggunaannya itu sangat mudah dalam single entry ini. Contohnya ya, contoh sederhananya, ketika bisnis sedang melakukan pembelian barang, dalam metode pembukuan tunggal ini cukup hanya mengurangi harga pembelian dari total pendapatan. Nah, jadi kita tidak perlu terlalu rumit dalam melakukan pembukuan seperti itu dalam membukukan keuangan. Jadi cukup mudah.
jika menggunakan single entry. Sama halnya ketika bisnis melakukan penjualan barang, dalam sistem single entry ini cukup dengan cara menambahkan total pendapatan atau kas usaha dengan harga penjualan dari barang tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh sistem penerapan sistem single entry. Nah, ini adalah contoh tabel sistem pembukuan tunggal ya. Ini adalah contoh tabelnya. Toko Makmur Jaya, pembukuan periode Maret 2015. Nah, di sini sudah ada beberapa transaksi, ada 7 transaksi penjualan dan pembelian barang. Nah, di sini ada tabel nomor urut, tanggal dan bulan, nomor bukti, keterangan, penerimaan, serta pengeluaran. Nah, jadi cukup mudah, cukup simple. Yang pertama, contohnya adalah belanja beras. Nah, belanja beras di sini kan pengeluaran, berarti kita mengeluarkan uang. Nah, di sini nominalnya cukup kita tulis di pengeluaran. Yang kedua adalah penjualan gula. Nah, penjualan gula ini adalah penjualan, berarti kita menerima uang dari pelanggan. Nah, di situ nominalnya cukup kita letakkan di penerimaan. Nah, untuk nomor bukti ini adalah bukti transaksi. Saat pembelian dan penjualan barang itu kita menerima bukti transaksi apa, bisa disesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.